3 kg dan paling banyak 5 kg. Setelah kita menyediakan kepala kakap, sekarang kita masuk ke bahan atau bumbu yang kita haluskan. 1 sendok gulai jahe, 1 sendok setengah bawang putih, 2 sendok makan kunyit, 1 sendok gulai bawang merah, 1 sendok gulai garam, 2 sendok makan micin, boleh dikurangin kalau tidak suka micin, 2 ikat daun keruku. Jika tidak ada daun keruku boleh juga ya pakai daun kemangi, cukup pakai 1 ikat, 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai yang sudah kita gepek terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan cabai 1/4 kg. Untuk cabenya kita ulek secara kasar. Jangan terlalu halus ya ngulek cabenya. Boleh dikurangin kalau tidak suka terlalu pedas. Oke bunda. Setelah semua bahan kita sediakan, sekarang kita masuk ke tahap pengolahan. Disimak terus pokoknya video ini. Sekarang kita sediakan kuali besar. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi. Kunyit, bawang merah, cabai rawit, micin, garam. Setelah semua bahan kita masukkan, sekarang kita masukkan santan sebanyak 5 gayung atau sampai 6 liter. Untuk santan di sini kita membutuhkan santan kental. Usahakan santannya dari 3 butir kelapa. Oke, setelah santannya kita masukkan. Sekarang kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan kepala kakapnya. Karena di sini kepala kakapnya besar, jadi kita tidak perlu tunggu mendidih dulu baru kita masukkan. Oke, kita masukkan dulu ya kepala kakapnya satu persatu. Sambil menunggu aku masukkan kepala kakap, jangan lupa ya dibantu channel Bang Khalif dengan cara subscribe, like, and share ke sosial media lainnya. Dan terima kasih banyak yang sudah membantu. Semoga dilapangkan rizkinya sama Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai kepala kakap kita masukkan. Sekarang kita aduk sambil kita nyalakan apinya. Untuk mengaduknya jangan terlalu keras atau kita aduk pelan-pelan saja. Setelah mendidih seperti ini, cukup kita aduk bagian atasnya saja ya bunda. Ini tujuannya biar santannya tidak pecah dan hasil gulai kepala ikan kakap kita cantik. Oke, sekarang kita masak dulu sampai kepala kakapnya benar-benar matang sampai ke dalam. Untuk apinya di sini kita gunakan api ukuran sedang. Maaf ya bunda, ini lupa kita membutuhkan asam kandis sebanyak 7 butir. Kalau tidak ada asam kandis boleh memakai asam potong. Setelah mulai mendidih jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Dibalik seperti ini ya bunda kepalanya. Oke, kembali kita aduk. Cukup adukannya adukan pelan.
Oke Bunda, setelah dikira cukup masak, sekarang kita matikan apinya dan kita angkat. Sampai jumpa di resep dan tutorial berikutnya. Sekarang kita masuk ke resep kedua, rendang daging sapi Padang asli Minang. Di sini kita membutuhkan rendang daging 2 kg dan paling banyak 3 kg, 2 sendok makan ketumbar halus, 1 sendok setengah bawang putih, 1 sendok gulai jahe, 2 sendok makan bumbu kambing, 1 sendok gulai bawang merah. Untuk bumbu kambingnya adalah merek bumbu kambing, 2 sendok makan lengkuas, 2 sendok gulai cabai merah giling halus, 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai yang sudah kita geprek, daun jeruk purut 5 lembar. Nanti jangan lupa ya dikoyak-koyak daun jeruknya dan micin secukupnya. Setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan atau tahap pengolahan. Sekarang kita panaskan minyak. Setelah minyak kita panaskan, baru kita masukkan bumbu-bumbu halus yang sudah kita sediakan tadi. Kita tuang semuanya ke dalam minyak panas. Ini adalah tujuannya menumis. Di sini kita tumis sampai tercium bau harum. Jangan lupa ya diaduk biar tidak gosong. Untuk menumis kita menggunakan api kecil. Oke Bunda, kita aduk dulu. Sambil menunggu aku mengaduk, jangan lupa ya dibantu channel Bang Khalif dengan cara subscribe, like, and share ke sosial media lainnya. Dan terima kasih banyak yang sudah membantu. Semoga dilapangkan rezekinya sama Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah tercium bau harum seperti ini, harum sekali pokoknya. Sekarang kita masukkan cabai giling merah yang sebanyak 2 sendok gulai. Setelah itu kembali kita aduk sampai kembali tercium bau harum. Setelah kembali tercium bau harum, baru kita masukkan daging rendang atau daging sapi yang sudah kita potong dan iris tipis-tipis. Untuk besarnya daging boleh ya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan kembali kita aduk sampai semua bahan tercampur rata dengan daging. Setelah semua bahan tercampur rata dengan daging, baru kita masukkan santan sebanyak 5 liter. Di sini kita menggunakan santan kental. Jika Bunda pengen bumbunya yang banyak, boleh ya ditambahkan santannya lagi. Setelah semua santan kita masukkan, kembali kita aduk sampai semua tercampur rata dan kita nyalakan. Di sini kita memakai api sedang kecenderungan besar atau tidak besar kali. Di sini kita tunggu sampai kering. Jangan lupa kita aduk sekali biar tidak gosong. Jika Bunda pengen pakai kentang kecil, boleh ya dipakai kentang kecil. Untuk takaran 3 kg kita cukup pakai kentang kecil sebanyak 1 kg. Jangan lupa dicuci bersih kentang kecilnya, karena kentang kecil itu masih banyak lumpur-lumpur atau tanah-tanah. Oke. Sekarang masih kita nyalakan apinya dengan api besar kecenderungan sedang. Setelah seperti ini, sekarang kita pakai api kecil
biar dagingnya tidak alot, empuk. Oke, sekarang sudah mulai mengental. Mungkin ini sudah jadi. Untuk kekentalan bumbunya boleh ya disesuaikan dengan selera. Sekarang kita masuk ke resep ketiga, cincang atau daging kambing. Boleh juga menggunakan cincang sapi atau daging sapi. Di sini kita menggunakan 2 kg. Paling banyak cuma 3 kg. Setelah itu kita sediakan 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai yang sudah kita geprek terlebih dahulu, 7 lembar daun jeruk purut. Jangan lupa ya dikoyak-koyak daun jeruknya. Untuk bahan-bahan halusnya kita disediakan di sini adalah 2 sendok makan kunyit, 2 sendok makan lengkuas. Lengkuasnya lengkuas giling ya Bunda. 2 sendok setengah gulai cabai giling merah yang digiling halus. Usahakan beli di pasar. 2 sendok makan ketumbar, 1 sendok gulai jahe, 1 sendok gulai bawang merah, 1 sendok gulai bawang putih, 2 sendok makan micin, setengah sendok gulai garam, 2 sendok makan bumbu kambing. Setelah semua bahan-bahan kita sediakan, sekarang kita masuk ke tahap mengolahnya. Di sini kita sediakan kuali yang enggak besar, lalu kita masukkan minyak goreng. Setelah itu kita nyalakan apinya. Di sini kita panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Setelah minyaknya benar-benar panas, sekarang minyak panas ini kita buat untuk menumis bahan-bahan yang telah kita haluskan: bawang merah, jahe, ketumbar, merica, lengkuas, bawang putih, micin, dan garam. Setelah semua bahan kita masukkan ke dalam minyak yang telah kita panaskan ini, sekarang kita tumis dulu. Jangan lupa diaduk biar tidak gosong. Di sini kita tumis sampai benar-benar tercium bau harum. Setelah tercium bau harum, sekarang kita masukkan daging atau cincangnya ke dalam adonan yang telah kita tumiskan. Lalu kita aduk kembali sampai kembali tercium bau harum dan daging cincangnya mulai layu. Oke, kita aduk dulu biar dagingnya tidak gosong, karena gosong itu rasanya tidak enak, pahit ya Bunda. Oke, setelah dagingnya mulai layu dan kembali tercium bau harum, sekarang kita masukkan cabai giling yang 2 sendok setengah gulai dan kembali kita aduk sampai bahan tercampur rata. Di sini kita tumis kembali sampai aromanya tercium harum. Setelah aromanya kembali tercium harum, sekarang kita masukkan santan. Di sini kita menggunakan santan sebanyak 6 liter, 4 santan kental dan 2 santan kekentalan sedang. Di sini kita pakai api sedang menuju besar. Oke. Untuk masaknya di sini kita tunggu sampai santannya tersisa 4 liter dan habis sebanyak 2 liter. Itu tandanya sudah masak. Jangan lupa ya dicicipin dulu. Untuk
mengetahui masak atau belumnya, boleh kita ambil satu, kita gigit. Kalau sudah lunak berarti sudah masak. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Sekarang kita masuk ke resep keempat. Resep keempat, gulai ayam khas Padang asli. Di sini kita menggunakan ayam beserta remplonya seberat 3 kg. Untuk bahan-bahan yang kita haluskan di sini, bumbu kambing 2 sendok makan, bawang putih 1,5 sendok gulai, 2 sendok gulai cabai giling halus, itu sendok gulainya ya bunda, 2 sendok makan ketumbar, 1 sendok gulai jahe, 2 sendok makan lengkuas, 2 sendok makan kunyit, 2 sendok makan micin, setengah sendok teh garam, setengah sendok gulai garam, daun jeruk purut 8 lembar. Jangan lupa dikoyak-koyak daun jeruk purutnya. Setelah semua bahan kita sediakan, sekarang kita sediakan kuali yang agak besar, lalu kita masukkan cabai giling, bawang putih, bumbu kambing, kunyit, ketumbar, lengkuas, bawang putih, garam, jeruk purut. Jangan lupa ya bunda, maaf di sini tidak disebutkan bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini kita menggunakan 1 sendok gulai bawang merah yang telah kita haluskan. Oke, setelah semua bahan kita masukkan, sekarang kita nyalakan api. Ini kita tumis dulu tanpa menggunakan minyak. Untuk bahan-bahannya kita tumis sampai tercium bau harum dan ada kelihatan berminyak. Setelah tercium bau harum dan kelihatan berminyak, sekarang kita masukkan santan sebanyak 5 atau 6 liter santan kekentalan sedang, 2 liter, 4 liter santan kental, Oke, setelah santannya kita masukkan. Di sini kita masukkan sekaligus ya bunda, antara santan kental dan santan kekentalan sedang. Di sini kita menggunakan api sedang kecenderungan besar. Jangan lupa diaduk sampai merata. Di sini kita tunggu dulu sampai kuahnya mendidih. Nanti setelah mendidih baru kita masukkan ayam beserta remplonya. Agar kita mendapatkan kuah yang kental, ketika mendidih seperti ini kita pakai api ukuran kecil. Untuk mengaduknya kita aduk cuma sekali aja. Oke bunda, untuk takarannya boleh disesuaikan selera kekentalannya. Di sini sudah tersisa 4 liter. Sekarang sudah jadi dan sudah masak. Jangan lupa dicicipin dulu. Kalau ada yang kurang bisa kita tambahin. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa disimak dan ditonton terus sampai video ini selesai. Oke, sekarang sudah masak dan kita angkat dulu ya bunda. Sampai jumpa di resep berikutnya. Sekarang kita masuk ke resep kelima.
Resep kelima, gulai ikan mas khas Padang asli. Di sini kita membutuhkan 2 kg ikan mas, 3 ruas kunyit, 3 ruas jahe, 10 siung bawang putih, 250 gram cabai rawit, 1 batang serai, nanti kita geprek dulu, 1 lembar daun kunyit, 1 ons bawang merah. Di sini kita campur dengan belimbing ulu secukupnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk kelapanya di sini kita membutuhkan 2 butir kelapa yang sudah kita parut. Nanti kita peras airnya menggunakan 4 liter air putih bersih, garam dan micin secukupnya. Untuk garam dan micin bisa ditakari sesuai dengan selera masing-masing. Kalau kurang nanti bisa kita tambahkan. Oke, setelah semua bahan kita sediakan, sekarang kita masuk ke tahap pengolahan. Untuk tahap pengolahannya di sini kita haluskan dulu kunyit. Trik menghaluskan kunyit ini, kita tambahkan sedikit garam biar kita gampang nguleknya. Oke, kita haluskan dulu ya kunyitnya. Setelah kunyitnya halus, sekarang kita haluskan lagi bumbu kasar berikutnya, yaitu jahe. Untuk bumbu kasar ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bumbu kasarnya halus, sekarang kita ulek secara kasar, yaitu cabai rawit dengan ditambahkan sedikit garam. Untuk cabenya di sini tidak usah terlalu halus ya Bunda. Sambil menunggu kungulek, jangan lupa ya dibantu channel Bang Khalif dengan cara subscribe, like, and share ke sosial media lainnya. Semoga yang membantu dilapangkan rezekinya sama Yang Maha Kuasa, amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita ngulek cabai, sekarang kita masukkan ke dalam panci atau kuali tempat kita memasak. Setelah cabai kita masukkan, kita tuangkan semua bahan-bahannya atau kita satukan di dalam kuali. Setelah semua bahan kita satukan di dalam kuali, sekarang kita peras dulu kelapanya. Untuk mendapatkan gulai yang enak, jangan lupa kelapanya diperas sendiri atau menggunakan tangan, karena kelapa yang diperas sendiri dengan kelapa yang diperas ke mesin akan beda rasa hasilnya. Oke, kita peras dulu kelapanya sebanyak 4 liter. Dan langsung kita masukkan atau kita satukan di dalam bumbu-bumbu yang telah kita masukkan di dalam kuali. Setelah selesai kita peras kelapanya, sekarang kita rendam dulu belimbing ulunya di dalam air panas untuk menghilangkan rasa kecut dari belimbing ulu. Di sini kita rendam lebih kurang selama 10 menit atau sampai layu. Jangan lupa kita tutup bagian atasnya. Setelah dirasa cukup layu, sekarang kita angkat. Boleh ya dilihat sendiri sudah layu. Setelah itu kita masak atau kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Dan setelah semua bahan tercampur rata, sekarang kita nyalakan apinya. Di sini kita pakai api ukuran sedang biar gulainya tidak berminyak. Setelah mendidih, sekarang kita masukkan ikannya satu persatu. Jangan lupa gulainya diaduk biar santannya tidak pecah dan hasil kuahnya juga cantik.
Untuk ngaduknya, kita ngaduk secara pelan, jangan ngaduknya terlalu kencang biar ikannya tidak hancur. Oke, sekarang kita masak gulainya sampai benar-benar masak gulai ikan masnya. Nanti setelah masak jangan lupa dicicipin dulu. Jika ada yang kurang bisa kita tambahin, kurang garam atau kurang micin. Sekarang kita beri sedikit penyedap rasa, boleh dipakai boleh enggak tergantung dari selera masing-masing. Oke, setelah dikira cukup masak, sekarang kita cicipin dulu. Setelah semuanya pas dan sebelum kita angkat gulainya, di sini apinya sudah pakai api kecil. Kita ngaduk cukup bagian atasnya saja. Sekarang kita masukkan belimbing ulu yang sudah kita rendam terlebih dahulu. Untuk masukkan belimbing ulu ini, gulainya kira-kira kita sudah mau angkat ya bunda, jangan kecepatan biar belimbing ulunya tidak hancur atau tidak terlalu lembek. Dan kembali kita aduk sampai belimbing ulunya tercampur rata dengan gulai. Setelah ada sekitar beberapa menit, sekarang kita matikan apinya dan gulainya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke resep berikutnya, resep ke-6. Resep ke-6, gulai nangka khas Padang asli. Untuk bahan-bahannya yang kita gunakan sini adalah 2 sendok gulai, cabai giling halus, 2 sendok makan kunyit yang sudah kita haluskan, 1 sendok gulai jahe, 1 sendok gulai bawang merah, 1 sendok gulai bawang putih, 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan lengkuas, jahe 2 batang, serai 2 batang, daun kunyit 2 lembar, 1 sendok makan bumbu kambing. Untuk daun jeruk purutnya kita pakai 5 lembar, garam secukupnya, micin dan penyedap rasa secukupnya. Setelah semua bahan kita sediakan, sekarang kita panaskan minyak. Dan setelah minyaknya benar-benar panas, sekarang kita masukkan semua bumbu yang sudah kita sediakan tadi. Di sini kita tumis bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita tumis sampai tercium aroma harum dan semua bumbunya sudah layu. Setelah tercium bau harum, sekarang kita masukkan nangka. Di sini kita masak nangka sebanyak 2 kg. Untuk takar nangkanya bisa 3 kg. Kembali kita aduk sampai bumbunya tercampur rata dengan nangka. Oke, setelah bumbunya tercampur rata dengan nangka, sekarang kita masukkan santan sebanyak 5 gayung. Untuk santannya di sini kita memakai santan kekentalan sedang. Setelah semua santan kita masukkan, di sini kita masak dengan api ukuran sedang biar kuahnya tidak kering dan nangkanya masak sempurna. Jangan lupa diaduk biar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah dirasa nangkanya sudah lunak, boleh kita tekan dulu pakai sendok. Oke, setelah dirasa cukup lunak berarti sudah masak. Sekarang kita matikan apinya. Jangan lupa dicicipin dulu, kalau yang kurang bisa kita tambahin.
Oke bunda, inilah hasil dari gulai nangka khas Padang asli kita. Sampai jumpa di resep berikutnya. Sekarang kita masuk ke resep terakhir, yaitu resep ke-7, rendang ayam khas Padang asli. Di sini kita membutuhkan serai 2 batang, 2 lembar daun kunyit, 5 lembar jeruk purut, 1 sendok makan bumbu kambing, 2 sendok gulai cabai giling halus, 2 sendok makan kunyit, 1 sendok gulai jahe, 1 sendok gulai bawang merah, 1 sendok gulai bawang putih, 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan lengkuas, micin penyedap rasa, dan garam secukupnya. Setelah semua bahan kita sediakan, sekarang kita panaskan minyak. Dan setelah minyak benar-benar panas, sekarang kita tumis dulu bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya yang sudah kita haluskan tadi. Di sini kita tumis sampai tercium aroma harum dan bumbu-bumbunya sudah layu. Oke, setelah tercium bau harum dan aromanya sudah layu, sekarang kita masukkan santan. Di sini kita memakai santan kental sebanyak 5 liter. Boleh dikurangin. Untuk mendapatkan bumbu yang banyak, kita membutuhkan santan yang banyak juga. Sekarang kita panaskan. Setelah benar-benar panas, sekarang kita masukkan kentangnya. Ini tadi lupa kita memasukkan dan mengeluarkan ayamnya. Untuk ayamnya sudah kita masak terlebih dahulu. Dan di sini kita masak sampai benar-benar mengental. Setelah benar-benar mengental, nanti baru kita masukkan ayamnya yang sudah kita rebus bersama kuah-kuah tadi. Oke, sekarang kita aduk sampai ayamnya benar-benar tercampur rata dengan sempurna. Setelah ayamnya benar-benar tercampur rata dengan sempurna, sekarang kita matikan apinya. Jangan lupa ya dicicipin dulu. Oke, sekarang sudah jadi dan kita angkat. Inilah hasilnya. Sampai jumpa di resep dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 7 ya bunda resep.